헤어지는 게 맞지. 다 준비해놓고 그 사람 만나 내일 같이 갈 수 있어요? 상처보다 심우주한테 한 게 내 덕분이래? 왜? 누나가 소개시 줬어? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita langsung review episode ending dari drama Call It Love. Happy ending gak ya? Simak ya, jangan skip. Oke, ini dia. Nah, ternyata Dongjin itu emang diundang Wooju datang ke sana sesuai dengan permintaan emaknya untuk datang makan bersama. Dan Dongjin pun berterima kasih kepada emaknya Wooju atas jamuan makannya. Dan di sini tuh udah kelihatan banget kalau emaknya Wooju itu udah benar-benar memberikan lampu hijau kepada hubungan anaknya sama Dongjin. Setelah itu Wooju nelpon Dongjin dan bilang dia lagi di dekat rumahnya Dongjin. Nah, setelah itulah Dongjin langsung nyusul ke sana setelah menikmati makanan emaknya si Wooju, dan mereka pun langsung ngobrol berdua. Terus setelah ngobrol kayak deep talk gitu, Wooju bilang sama Dongjin, bisa nggak kasih aku waktu? Dongjin bilang, ya udah, dia bakal memberikan Wooju waktu untuk berpikir, untuk kayak mana hubungan mereka gitu. Setelah itu, Dongjin datang ke kantor Pak Pol untuk menyelesaikan permasalahan emaknya dia. Kata si pengacara itu, masalah Dongjin bisa selesai kalau keluarganya Wooju itu kayak mengeluarkan surat keringanan kepada emaknya Dongjin. Terus emaknya Dongjin tuh mau menemui saudaranya si emaknya Wooju, tapi ternyata ditolak dong. 헤어지는 게 맞지. 다 준비해놓고 그 사람 만나. Terus lagi nih, ternyata Wooju memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan Dongjin, alias mereka tuh udah resmi putus guys. Astaga, padahal udah lampu hijau, gak ada halangan lagi, gak ada halangan restu, tapi aduh, entahlah. Terus Yunjun nanya, kalau gitu pernah nggak nyesal udah jumpa sama Dongjin? Wooju bilang enggak, dia nggak nyesal sama sekali. Yunjun bilang, ya udah, kalau emang kayak gitu setidaknya hal itu bisa dan juga pernah membuatmu merasa lebih baik. Keesokan harinya, Yunjun datang ke kantornya dia lagi untuk bertemu dengan Sunwoo. Terus Sunwoo memberikan informasi kepada Dongjin bahwa Min Young sudah menandatangani kontrak untuk bekerja di perusahaan mereka. Sunwoo ini memang benar-benar sahabat sejatinya Dongjin banget sih. Dia berharap bahwa Dongjin tuh bakal menjalani hidup yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan dia juga menyiapkan pesta perpisahan untuk Dongjin yang dihadirin juga sama karyawan-karyawannya Dongjin dulu. Dongjin senang banget karena mendapatkan pesta perpisahan dari anggota-anggotanya dia. Dan ternyata itu disiapkan dengan sangat-sangat prepare banget. Sambil ada tulisan bahwa selamat udah bebas CEO Han. Setelah itu dia langsung berpamitan kepada sahabatnya Sunwoo. Mungkin mereka bakal jarang bertemu, tidak seperti biasanya. 야, 지금도 밖에 서 있어? 아유, 인간이 염치가 있어야지. Terus bibinya si Wooju bilang bahwa emaknya Dongjin terus-terusan datang di tokonya dia sehingga dia kagak nyaman. Dan Wooju bilang bahwa dia udah berencana juga untuk tidak menuntut emaknya Dongjin. Bibinya bilang, ih kalian tuh baik kali, kenapa harusnya kalian tuntut gitu loh. Wooju bilang nggak apa-apa, dan dia pun langsung tutup telepon karena malas dengerin bibinya ngoceh. Nah, setelah itulah Wooju langsung mendatangi emaknya Dongjin di tempat jualan bibinya dia, tepatnya di depan tokonya. Setelah itulah mereka berbicara berdua, dan di sini Wooju langsung menjelaskan semuanya kepada emaknya Dongjin. Emaknya Dongjin bilang, terus lo puas sekarang? Lo udah ngerasa lebih baik? Wooju bilang, enggak sama sekali. Bahkan dia tuh masih benci banget sama emaknya Dongjin sejak dia berusia 17 tahun ketika dia melihat ayahnya selingkuh dengan emaknya Dongjin. Dan juga hidup mereka sangat-sangat menderita karena emaknya Dongjin. Wooju bilang membencimu itu jauh lebih mudah dibandingkan membenci ayahnya sendiri. Terus Wooju juga menambahkan bahwa dia tidak akan pernah meminta maaf dan gak akan pernah nyesal udah benci sama emaknya Dongjin. Tapi di sini Wooju juga menyampaikan pesan kepada emaknya Dongjin bahwa mereka
sudah memaafkan emaknya Dongjin dan mengajukan pengajuan non hukuman kepada emaknya Dongjin. Yang dalam artian bahwa emaknya Dongjin itu udah bebas dari hukuman. Woo-ju dan keluarganya itu kayak bener-bener baik banget karena udah mau memaafkan orang seperti emaknya si Dongjin yang kelakuannya ya gitu. 걔 좋아했니? Terus sesampainya di rumah, emaknya Dongjin bertanya, apakah lo itu benar-benar jatuh cinta banget sama Woo-ju? Dongjin dengan sigap bilang bahwa iya, karena Woo-ju lah yang mengubah hidupnya jauh lebih baik dan rasa cintanya sama Woo-ju itu sudah sangat-sangat besar. Dan emaknya pun cuma bisa terdiam, mungkin udah setuju kali ya hubungan anaknya sama Woo-ju. Nah, keesokan harinya Woo-ju nelpon Dongjin dan ngajak Dongjin untuk pergi berdua dong. Karena kan kemarin tuh Dongjin sempat pernah ngajak Woo-ju untuk pergi berkemah bareng gitu lagi. Nah, disitulah Woo-ju menepati janjinya kepada Dongjin. Nah, keesokan harinya mereka langsung pergi keluar berdua sambil berjalan-jalan. Walaupun di antara mereka berdua itu kayak masih canggung banget, tapi mereka tetap berusaha untuk mencairkan suasana satu sama lain. Dan Woo-ju pun bilang bahwa mungkin itu pertemuan terakhir mereka sebelum benar-benar berpisah. Woo-ju juga cerita bahwa dia sempat bertemu emaknya Dongjin. Dan dia juga sangat-sangat berterima kasih kepada Dongjin atas bantuannya selama ini. Karena kalau nggak ada Dongjin, mereka pun bakal menjalani hidup yang mungkin tidak baik gitu. Dongjin bilang dia juga nggak benci sama Woo-ju karena cinta yang diberikan Woo-ju sama dia itu udah sangat-sangat besar banget. Karena Woo-ju berinya segalanya dan Dongjin bilang mungkin itulah cinta. Sama seperti judul drama ini, Call It Love. Panggil itu cinta. Wih. Terus Woo-ju bilang, nanti kalau aku udah pindah mungkin kita nggak bakal bisa bertemu lagi. Dan dia juga nggak bakal ada alasan lagi untuk bertemu dengan Dongjin. Dongjin bilang nggak apa-apa dan dia juga berjanji sama Woo-ju bahwa dia bakal menjalani hidup yang lebih seru lagi. Karena Woo-ju kan nggak mau melihat Dongjin tuh hidup kayak sedih banget. Nah setelah itu mereka langsung pulang pada malam harinya dan berpamitan. Dan sebelum mereka benar-benar berpisah nih, Woo-ju dan juga Dongjin langsung berpelukan sebagai pelukan perpisahan mereka sebelum benar-benar kagak bisa jumpa lagi gitu. Erat banget tuh pelukannya. Aduh, nah setelah itu mereka melepaskan pelukan mereka dan benar-benar berpamitan. Ini sedih banget sih, seriusan. Mereka berdua masih saling cinta, tapi harus benar-benar berpisah karena memilih untuk menjalani kehidupan mereka masing-masing. Oh, benar. Ini, aduh, sedih banget sih. Dan Yoonjun juga itu kayak sedih banget karena keluarganya Woo-ju itu akhirnya memang benar-benar pindah ke rumah mereka yang lama. 용씨 밥 먹고 와요. 네. 천천히 먹고 와요. 감사합니다. 1 tahun sudah berlalu, Yoonjun udah potong rambut tuh kan, dan dia pun tetap menjalani kehidupannya seperti biasa menjaga apotik dan dia tetap berpacaran dengan si Hye-sung. Hubungan mereka berdua pun semakin dan semakin mesra. Nah karena Hye-sung nggak bisa makan siang berdua sama dia, akhirnya memutuskan sorenya langsung berjalan-jalan. Sambil bercerita sama Yoonjun bahwa temennya itu mau mengadakan pernikahan. Setelah itu Yoonjun langsung mengajak Hye-sung ke rumahnya dia dan ini mereka mesra banget sih. Dan setelah itu Yoonjun langsung tiba-tiba nih bilang sama si Hye-sung, gimana kok kita nikah aja. Nah Hye-sung yang langsung kaget dong, nggak ada angin nggak ada hujan, sat langsung ngajak nikah kan. Hye-sung bilang, tunggu aku selesai makan dulu deh. Nah Yoonjun di sini menambahkan bahwa mau nginap nggak malam ini di sini. Pikiran jernih Mimin langsung kemana-mana nih. Dan Hye-sung beneran nginap di sana dong. Dan beginilah guys, vacuum cleaner. Dan ya begitulah ya, bulan puasa pula tapi untuk malam.
Sementara itu, Sunwoo tetap memutuskan untuk bersahabat dengan si Minyoung. Walaupun sebenarnya Mimin yakin banget dia memiliki perasaan sama Minyoung. Cuma mungkin dia segan karena Minyoung ini kan mantan dari sahabatnya dia, mantan pacar sahabatnya. Jadi ya dia kayak menahan perasaannya. Tapi mereka berdua itu udah hidup bahagia sih. Sedangkan Wooju dan juga keluarganya kembali lagi ke rumah mereka kan. Dan emaknya kayaknya balik lagi ke kampung mereka karena udah selesai urusannya di sana. Terus Wooju juga ternyata udah mendapatkan pekerjaan tetap dan ternyata ini agak plot twist ya, yang memberikan dia pekerjaan adalah rekan kerjanya dia juga yang di tempat Dongjin, dan ternyata mereka berdua itu bekerja di pameran juga dong, nggak jauh-jauh dari pekerjaannya yang sebelumnya ya kan. Nah kayak ingat dong Simba ini kan yang merupakan sekretarisnya Dongjin kalau nggak salah. Nah, dialah yang ternyata merekrut Wooju untuk bekerja sama dengannya. Dan dia nanya sama Wooju, udah tahu kabarnya si Han Dongjin gimana? Wooju bilang, nggak ada sih. Udah setahunan dia nggak ada dengar kabarnya Dongjin sama sekali. Dan ketika pulang kerja, Wooju sempat melihat ke arah kantornya yang lama. Mungkin teringat kali ya kenangannya bersama sang CEO, Han Dongjin. Dan yang penasaran kemanakah Dongjin? Inilah dia. Dan dia kan sempat bilang sama Wooju dia bakal menjalani hidupnya yang lebih seru. Dia tetap ke hobinya dia untuk ya berkemah dan berkemah. Sambil juga menjadi tour guide gitu kepada orang-orang yang memakai jasa kemahnya dia. Keren juga sih. Dia benar-benar menikmati hidupnya dan juga itu hobinya dia bisa menghasilkan uang. Jadi why not gitu kan? Kemudian Hyesung kakaknya Wooju bilang sama dia bahwa emaknya mereka berpesan bahwa Dongjin boleh bertemu dengan si Wooju dan juga ya nggak masalah gitu. Kakaknya bilang apalagi karena sekarang tuh nggak ada lagi orang yang menghalangi hubungan mereka berdua. Tuh kan kakaknya dia juga ada ngedukung, apalagi Wooju balikan gitu loh. Dan ternyata mak comblangnya nggak cuma kakaknya si Wooju, adiknya juga. Nah adiknya si Wooju itu berusaha untuk menghubungi Dongjin karena dia ada penampilan perdana nih kan. Dan dia mengajak Dongjin untuk datang ke tempat penampilan perdananya dia. Cuma nggak tahu Dongjin kagak ngejawab sama sekali. Terus dia bilang sama Wooju bahwa dia udah bilang sama Dongjin. Jadi kemungkinan 50-50 nih Dongjin datang ataupun tidak sama sekali. Nah itulah peluangnya 50-50. Jadi Wooju ini kayak berharap banget kalau Dongjin tuh datang ke festival pertama adiknya tampil di depan umum. Dan setelah itulah Wooju langsung bergerak pergi ke sana dan ternyata Dongjin ini datang dong untuk melihat penampilan pertama adiknya Wooju. Tapi setelah itu dia malah pergi dong. Wah kayak mana lah ini padahal Wooju tuh belum datang gitu. Nah setelah itu ternyata adiknya Wooju udah datang, cuma ya mereka kagak berpapasan gitu. Nah Wooju pun yang udah berusaha buru-buru nih untuk datang ke sana dan tidak berpapasan juga sama Dongjin. Ada aja halangannya. Dan ketika adiknya Wooju sedang melakukan penampilan gitu sambil bernyanyi dan juga impiannya udah tercapai kan, Wooju yang nyari Dongjin dari tadi, mana nih orang gitu kan. Dia nggak lihat, tapi ternyata setelah itu Dongjin datang lagi dong guys. Wah, dan setelah itulah Dongjin melihat ke arah kirinya dia dan ternyata dia melihat wanita yang sangat dia cintain, yaitu Shim Wooju. Setelah itu Dongjin langsung mendekat dong ke arahnya Wooju karena kan udah lama banget mereka berdua nih nggak jumpa. Nah karena sadar bahwa ada seseorang yang mendekati dirinya, Wooju langsung melihat ke arahnya si Dongjin. Dan itulah pertemuan pertama mereka setelah 1 tahun kagak jumpa. Terus mereka tatap-tatapan dan langsung senyum satu sama lain. Wah, gila. Salah satu ending ter-the best tahun ini. Terus Wooju langsung lari ke arahnya Dongjin dan tamat teman-teman. Gimana teman-teman endingnya? Menurut Mimin sih manis dan sweet banget. By the way, thank you sudah mengikuti review ini dari episode 1 hingga 16. Sampai jumpa lagi di review drama lainnya. Bye-bye, see you next video.